saat ini kita akan mempersiapkan hati kita untuk ditabur oleh kebenaran firman Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus buat segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami Bapa. Saat ini kami mau siapkan hati kami Tuhan untuk ditabur oleh kebenaran firman-Mu Tuhan. Berbicaralah Engkau lewat hamba-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Yesus, kami mengungkapkan ungkapan hati kami melalui nyanyian ini. Kami mengasihi Engkau bukan karena kami kuat, bukan karena kami bisa, tapi karena Engkau telah terlebih dahulu mengasihi kami. Terima kasih untuk segala sesuatu yang telah Kau kerjakan dalam kehidupan kami, sehingga mendatangkan kebaikan bagi kami. Tuhan, kami telah memuji dan membesarkan nama-Mu. Kiranya Engkau akan bertahta di atas puji-pujian umat-Mu sebagaimana firman-Mu katakan. Dan demikianlah sekarang kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami mohon Tuhan akan berbicara kepada kami. Tuhan, tolong hamba-Mu ini yang serba biasa untuk menyampaikan firman Tuhan yang luar biasa. Hamba Tuhan memerlukan pertolongan dari Tuhan. Kiranya Engkau akan menolong sehingga hamba-Mu dapat dipakai oleh Engkau untuk menyampaikan isi hati Tuhan kepada putra-putri kekasih-Mu sepanjang perenungan kami terhadap firman-Mu. Kami mohon berkat dari Bapa. Kami mohon urapan dari Roh Kudus terhadap renungan firman Tuhan ini. Dan bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa ini. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan.
Silakan duduk kembali, saudara. Shalom. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur pada Tuhan karena pagi hari ini dapat sama-sama kita menyembah Tuhan dalam persekutuan orang-orang percaya. Lebih dahulu saya ingin mengucapkan selamat merayakan Hari Paskah Kebangkitan Tuhan Yesus Kristus tahun 2023 ini. Kiranya kasih karunia Tuhan, kekuatannya akan selalu menjadi berkat bagi kita sekalian. Amin. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, nah pada waktu kita sedang mengenang Hari Paskah seperti ini, saya tuh dalam minggu ini, awal-awal minggu ini berpikir kira-kira begini. Kadang-kadang dalam hidup ini kok sepertinya kok tidak ada perbedaan apa-apa ya di antara saya yang percaya kepada Tuhan Yesus dengan orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Padahal fakta sejarah sebenarnya menyatakan bahwa kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus itu ya mestinya ada keistimewaan, ada luar biasa. Karena Tuhan Yesus itu adalah pribadi yang kita puji sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan dia memang unggul, luar biasa. Contohnya tentang Tuhan Yesus yang lahir di muka bumi ini. Ya, semua manusia kecuali Adam dan Hawa, semua itu lahir oleh karena ada perjumpaan pria dan wanita, benih perempuan dan benih laki mendatangkan hadirnya kita di muka bumi ini. Tuhan menciptakan melalui itu. Tapi hanya Yesus, satu-satunya orang yang pernah hidup di muka bumi ini, yang Alkitab perkenalkan bahwa dia itu lahir oleh karena benih wanita. Maria masih perawan, dinaungi Roh Kudus, dan benih perempuan itu kemudian menjadi Yesus Kristus. Orang-orang kita memberikan istilah itu masih suci, ya kan? Kalau perawan itu masih suci, sehingga maksudnya itu benih itu bayi kudus, karena belum ada percampuran di antara benih pria dan benih wanita. Satu-satunya keajaiban, Tuhan Yesus adalah satu-satunya orang seperti itu. Makanya juga karena dinaungi Roh Kudus, maka dia tidak berbuat dosa, tidak seperti manusia yang lain. Dia seperti Adam sebelum dia jatuh ke dalam dosa, sehingga dia bisa mengembalikan seluruh umat manusia untuk dipulihkan kembali. Jadi ajaib. Dan kemudian pada waktu dia hidup, dia melakukan banyak hal yang ajaib-ajaib, menolong orang, ya, mengasihi orang. Lalu kemudian dia mati, kita peringati hari Jumat Agung kemarin dulu. Mati bukan karena kesalahannya, dia tidak bersalah sama sekali. Coba perhatikan dalam Alkitab, Pilatus adalah seorang ahli hukum dari Romawi sana, menjadi pejabat di daerah Palestina pada zaman itu. Dia menyelidiki dengan teliti. Tuhan Yesus diselidiki perkaranya, tidak ada yang layak, tidak ada yang membuat Yesus layak untuk dihukum mati. Dia tidak bersalah sama sekali katanya. Jadi katanya Pilatus bahkan dia bersih. Jangankan dihukum mati, dipukul aja nggak boleh, karena dia sebenarnya bersih sekali, tidak seperti kita. Jadi Tuhan Yesus itu mati gara-gara dia menanggung hukuman yang mestinya kita tanggung karena kita berdosa gitu loh. Jadi semua umat manusia dalam dosanya itu ditanggung oleh Tuhan Yesus supaya kita yang percaya kepadanya, kata Tuhan, kita tidak perlu menerima hukuman itu, kita langsung mendapatkan hadiah dari Tuhan. Luar biasa. Karena dia mati bukan karena kesalahannya, dia mati ganti kita, menggantikan hukuman dosa kita. Dia mati tidak perlu sampai 3 hari ya. Pada hari ketiga, lalu dia bangkit dari kematian. Dan sejak dia bangkit dari kematian, dia naik ke surga ya, setelah 10 hari bersama-sama dengan muridnya, 40 hari bersama-sama muridnya, lalu dia naik ke surga. Dan sejak saat itu nggak pernah Tuhan Yesus mati lagi. Ada manusia-manusia yang dibangkitkan dari kematian, tapi dia hidup, lalu setelah itu akhirnya mati lagi. Yesus itu luar biasa. Kita adalah yang mengikuti Tuhan Yesus, pengikutnya Tuhan Yesus. Mestinya kan kita bangga dan kita merasa ada perbedaan di antara pengikut Yesus dengan orang lain. Itu yang saya renungkan dalam pekan ini. Tapi bagaimana ya caranya supaya
kita betul-betul menghayati bahwa memang sebenarnya ada perbedaan, tetapi kadang-kadang kita itu seperti dibawa untuk dibutakan dan kita melihat seperti keadaannya biasa saja. Nah, lalu saya sampai kepada satu perenungan terhadap doa. Mungkin yang membuat kita beda pada waktu kita menaikkan dan menghayati dan mengharapkan doa itu menjadi kenyataan. Dan akhirnya memang doa itu menjadi kenyataan, maka akhirnya kita akan bisa membuat apa yang sebenarnya kemarin kita anggap kita itu sama saja dengan orang-orang yang tidak percaya dengan Tuhan Yesus. Berbeda kita ini, karena kita percaya pada Yesus yang memang unggul, yang seperti itu. Nah, doa itu sebenarnya doa yang dinaikkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, dan sebenarnya surat Efesus itu juga surat yang diedarkan ke kota-kota lain di daerah Asia besar itu, sehingga akhirnya itu doa yang dinaikkan Paulus kepada orang-orang jemaat Tuhan di daerah Asia lah sebenarnya. Dan kalau saya percaya kalau kita bisa betul-betul menerus mendoakan doa itu untuk kepentingan kita, untuk kepentingan keluarga kita, untuk kepentingan saudara-saudara kita, orang yang percaya, pada akhirnya kita akan ditolong oleh doa itu untuk melihat kenyataan bahwa kita memang benar-benar mengikuti Yesus yang sebenarnya unggul daripada semua yang lain. Amin. Ya, coba kita akan lihat doa Yesus itu, dan saya anggap doa itu adalah doa yang penting dan doa yang membawa kepada kemenangan. Doa yang penting dan doa yang membawa kepada kemenangan. Doa itu terdapat di mana? Di kitab Efesus pasal yang pertama, ayat yang ke-15, ayat yang ke-15 sampai ke-23. Coba kita baca teksnya firman Tuhan itu. Ya, Efesus pasal yang pertama ayat 15 sampai ayat 23, demikian firman Tuhan ya. Karena itu, setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu, sebenarnya karena itu setelah aku mendengar tentang iman kalian dalam Tuhan Yesus dan tentang kasih kalian terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kalian. Nah, Paulus ini melihat jemaat di Efesus itu bukan jemaat yang ecek-ecek, jemaat yang bagus. Karena imannya kepada Tuhan ya, dan kasihnya kepada orang-orang kudus itu bagus, sehingga Paulus akan, saya tidak berhenti mengucap syukur karena kamu itu hidupnya luar biasa ya. Tapi walaupun jemaat Efesus itu sudah seperti itu, Paulus masih mendoakan kepada mereka. Nah, doa ini berarti lebih dari sekedar jadi orang Kristen, orang percaya pada Yesus yang imannya kepada Tuhan itu bagus dan kasihnya kepada semua orang kudus bagus gitu. Itu masih diperlukan lagi, dimintakan lagi. Ayo, saya doakan supaya ini terjadi padamu. Dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku. Nah, ini permintaannya sekarang. Terus, dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi, walaupun kita sudah mencapai level Kristen yang seperti itu, Tuhan lihat imanmu bagus ya. Kasihmu terhadap semua orang kudus bagus gitu. Ada orang Kristen yang imannya bagus tapi kasihnya nggak bagus gitu, kepada orang kudus. Jadi nggak jadi berkat lah dia. Itu belum sampai ke level ini gitu. Tapi kita kalau bisa sampai ke level itu, tapi masih dimintakan doa, meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, Bapa gitu, supaya Bapa itu akan memberikan kepada kalian apa saudara? Roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Sebentar, berarti kalau nggak dapat roh hikmat dan wahyu, kayaknya kita nggak bisa mengenal Dia dengan benar. Atau kita mengenal Dia dengan tidak benar, sama dengan. Nah, ini berarti lebih penting daripada sekedar jadi orang Kristen saja. Mengenal Dia dengan benar, dan itu sebabnya sampai Paulus minta yang pertama ini, roh hikmat dan wahyu. Nanti kita akan lihat apa itu. Kemudian permintaan yang kedua, dan supaya Ia menjadikan mata hati kalian terang, agar kalian mengerti pengharapan apa sih yang sebenarnya terkandung dalam panggilan keselamatan kalian itu. Apa sih pengharapan yang terkandung itu? Yaitu, ini yang pertama, pengharapannya. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Itu yang pertama. Yang kedua, betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya Allah, ya, klik, yang dikerjakan Allah di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati, yang hari ini kita peringati. Tidak mati lagi gitu ya. Itu luar biasa. Dan bahkan mendudukkan Dia di sebelah kanan Bapa di surga. Terus
jauh lebih tinggi dari segala pemerintah, penguasa, kekuasaan, kerajaan, dan tiap-tiap nama yang dapat disebut bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Terus, dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, ya, dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala segala yang ada. Semua taruh kaki Kristus, ini tubuh Kristus, berarti semua yang lain ada di bawah jemaat. Sebenarnya kalau kita bisa melihat itu bagus sekali. Terus, jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Nah, saudara, mari kita coba sekarang melihat PowerPoint kita. Jadi sebenarnya di dalam doa Paulus ini, demikianlah kita diajar supaya kita menaikkan doa seperti Efesus pasal 1 ayat 15-23 itu, menaikkan dua permohonan doa yang penting dan yang membawa kemenangan ya. Dua doa permohonan. Bisa ada? Ya, ada di situ. Dua doa permohonan ya. Dua doa permohonan. Ini dua permohonan yang penting dan yang sungguh-sungguh akan membawa kemenangan. Apa itu doa? Ayo kita lihat sekarang doa yang pertama. Doa yang penting. Apa itu? Minta apa, saudara? Roh hikmat dan wahyu. Jadi yang diminta itu sebenarnya roh. Jadi roh yang berciri hikmat dan roh yang pemberi wahyu. Roh pemberi hikmat, pemberi wahyu. Yang diminta adalah roh itu. Roh yang memberi hikmat dan memberi wahyu. Apa sih hikmat itu? Hikmat kalau kita lihat dalam Alkitab ya, itu sebenarnya bukan kepintaran saja. Ya, ada orang pintar nggak berhikmat. Begini, penilaian hikmat itu adalah seberapa banyak dari yang dia ketahui dia dapat terapkan dalam praktek hidup. Jadi contohnya, misalnya kita ada dalam satu kelas, ya. Terus saya waktu ujian tuh selalu dapat 100, selalu dapat 100. Jadi rapor saya itu merah semua. Apa? Bukan merah ya? Apa? Oh biru ya, biru semua ya. Karena selalu dapat 100 ya. Nilainya huruf apa? A ya. Ada plusnya nggak? Kasih plusnya ya supaya mantap ya. A plus gitu ya. Nah terus kokoh kita di sini nih. Waktu ujian tuh dapatnya cuma dapat 60, 70 gitu. Tapi waktu kita terjun ke lapangan, dari 100 nilai saya itu, waktu saya mempraktekkan dalam hidup sehari-hari untuk dagang atau untuk apa, yang saya terapkan cuma sampai 20%. Jadi 20 dari 100. Tapi dia dapat nilainya berapa tadi? Banyak sekali ya. Berapa? 60, 70. Tapi semuanya 100%, 60 dan 70 itu diterapkan semuanya. Saya orang pintar, tapi beliau adalah orang berhikmat. Kalau dalam kehidupan, siapa yang lebih berhasil hidupnya kira-kira? Yang berhikmat. Itu sebabnya Amsal ditulis tuh. Amsal itu kalau dibaca gitu, sebenarnya ringkasannya cuma satu, jadilah berhikmat. Kamu berhasil gitu loh ya. Jadi orang berhasil itu karena berhikmat. Wah, ini yang lagi belajar senang banget oleh karena khotbah saya ini. Nah, kalau gitu nggak usah dapat 100 ya. Dapat berapa tadi? 60 aja sudah. Waduh Pak Ari, saya minta maaf Ari. Berapanya saya membawa kesesatan di sini. Saudara-saudara, hati-hati. Kalau belajarnya cuma dapat 60, 70, saudara cuma dapat menerapkan 50%. Berarti yang diterapkan berapa? 30 atau 35, betul ya? Tapi kalau yang dapat 100 bisa menerapkan 50%, dapatnya sopo sing lebih percaya? Ya saya, ya kan? Tapi dalam fakta yang saya ilustrasikan pertama tadi, ternyata saya cuma pinter tapi nggak berhikmat. Saudara bisa lihat teman-temanmu SMP, SMA gitu, juara tapi nggak ada opo-opo.
Tapi ada yang temen SMP dulu bolosan gitu. Tapi lah ujian bagus. Ya coba sampai bolosan jadi pelajaran nanti akhirnya. Terus tiap kali kasih contoh yang ekstrim nanti wah ini pelajaran nih gitu. Jangan ya. Tapi kalau dapat 60 atau 70 dapat menerapkan 100% itu orang yang berhikmat. Jadi kalau kita bisa dapat roh hikmat itu berarti menghadapi apa saja dalam kehidupan kita, respons kita pasti jos gitu loh. Efektif. Membuah hasil. Nah, kalau gitu yang wahyu itu apa Pak? Wahyu itu. Nah, maksud dari kata wahyu ini apokalipsis gitu ya. Itu sebenarnya coba saya ilustrasikan kira-kira begini. Oke, itulah. Tolong saudara kasih tahu apa yang ada di dalam terkerudumi oleh sapu tangan saya. Tangan, jari, ya wis. Sebutan semua, kulit juga boleh ya. Nah, itu pasti ya, karena saya bukan pemain sulap. Kalau saya pemain sulap, saya bisa tidak punya tangan di situ, nggak apa-apa. Ini jelas ada lengannya ya mesti di situ tangannya gitu loh. Maksud saya yang dipegang tangan saya itu apa? Nah, tidak ada tahu. Ada yang nebak-nebak. Tapi begitu saya ginikan, nah, tahu apa? Koin. Warnanya hitam. Pendek atau panjang? Setengah. Ngerti ya saudara? Jelas? Jelas. Tadi nggak jelas, tapi waktu dibuka selubungnya jelas. Nah itu apokalipsis. Roh wahyu itu begitu. Makanya kalau kita nggak dapat roh wahyu, bisa jadi kita kenal dia, tapi kenal dengan nggak benar. Tapi kalau kita diberi roh wahyu, kalau kita diberikan roh wahyu, maka akhirnya pada waktu kita mengenal dia, kita mengenal dia dengan benar. Minta permintaan ini, Tuhan karuniakan saya roh hikmat dan wahyu. Penting. Roh hikmat itu membawa kepada kita keberhasilan hidup. Karena punya kemampuan untuk menerapkan apa yang kita tahu dalam praktek hidup. Amin. Nah, kata mengenal Tuhan dengan benar ini mesti didapatkan dari roh hikmat dan wahyu itu. Kalau Tuhan nggak menyingkapkan, nggak bisa kita ngerti dia dengan benar. Nah contohnya begini, Tuhan Yesus bersama-sama dengan murid-muridnya waktu itu ada di dunia ini, dan dalam mulai pelayanan selama kira-kira 3 tahun Tuhan Yesus melayani banyak orang, khalayak ramai, sembuhkan orang, berkhotbah, mengajar, pergi ke bait Allah, pokoknya perayaan-perayaan dengan banyak orang. Setelah Tuhan Yesus melakukan pelayanan kepada banyak orang, orang-orang itu mendapatkan berkat yang luar biasa, yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan, yang kekurangan dicukupkan, apa semua ya. Terus kemudian Tuhan Yesus merasa, waduh ini saya mau maju ke kayu salib ini untuk menebus dosa manusia, maka saya memerlukan 12 orang saya ini, murid saya yang paling dekat ini, untuk saya pastikan nanti waktu saya mati, kemudian saya bangkit lagi dan saya naik ke surga, mereka akan tetap kuat. Jadi Tuhan Yesus kira-kira setengah tahun pelayanan terakhirnya itu mengkhususkan diri kepada 12 murid ini. Nggak lagi melayani khalayak ramai, menghabiskan waktunya siang, pagi, siang, sore, malam dengan mereka terus. Nah pada waktu mau menjelang itu, setelah selesai pelayanan khalayak ramai, Tuhan Yesus mengajak murid-murid itu kayak retreat gitu loh, ke Kaisaria Filipi kata Alkitab. Itu katakanlah ke Songgoriti gitu loh ya, Songgoriti dengan 12 muridnya itu. Terus waktu sampai di sana, kemudian Tuhan Yesus bertanya kepada murid-muridnya, menurut kata orang siapa aku ini gitu. Ini malam-malam ya, nggak ada orang lagi, hanya 13 orang saja. Tuhan, menurut kata orang siapa ini? Lalu ramai menjawab, oh engkau ini katanya Yohanes Pembaptis yang bangkit lagi, engkau ini adalah Elia yang bangkit lagi, engkau ini adalah Yeremia yang bangkit lagi. Ramai gitu. Terus setelah begitu Tuhan Yesus bertanya, menurut katamu, menurut kalian siapa aku ini? Kenal enggak gitu? Kenal apa enggak? Enggak ada yang jawab. Tahu-tahu satu muridnya yang biasanya kalau menjawab selalu keliru, kali itu dia ngangkat tangan, guru saya.
"Ya, apa? Engkaulah Mesias, anak Allah yang hidup." Dalam Matius pasal 16 ada pertanyaan. Siapa yang jawab itu? Simon. Tuhan Yesus katakan, 100 Simon. Biasanya salah, ini kok benar gitu ya. Biasanya salah, kok ini benar. 100. Kamu bisa menjawab benar. Karena Bapakku apokalipsis, membuka selubung pengertianmu. Sampai kamu lihat, aku adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Petrus yang biasanya jawab salah, jadi benar. Gara-gara mendapatkan apokalipto, mengenal dia dengan benar. Terus Tuhan Yesus katakan, aku akan mendirikan sidang jemaatku di atas kamu. Namamu bukan lagi Simon tapi Petrus. Dan di atas batu karang ini aku dirikan. Batu karang itu bukan Petrus, batu karang itu pengakuan Petrus. Yaitu pokoknya di mana saja Yesus disebut, diterima sebagai Mesias, anak Allah yang hidup, di situ ada gereja gitu. Di situ ada jemaat, di situ ada jemaat. Pengakuan Yesus adalah Mesias. Di situ ada jemaat. Di seluruh dunia jemaat didirikan atas pengakuan bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Petrus jadi juara itu. Tapi Tuhan katakan, kamu jadi juara Petrus, tapi gara-gara bukan kamu, gara-gara Bapakku gitu. Ngerti enggak? Jadi Tuhan dapat nilai berapa? 100. Petrus dapat nilai 0 ternyata ya. Sebenarnya benar tapi bukan milikmu gitu. Saya gini nih, jadi teringat guru saya di Filipina dulu ya. Dia orang Filipina ya, Tante Trinidad Sileki. Kok Sileki Pak? Nikah dengan orang Indonesia, jadi akhirnya jadi Sileki. Lalu dia itu tamatan dari Fuller, yang masih jarang orang tamat dari Fuller pada zaman itu. Lalu gelarnya MA in Christian Education lagi, jadi jarang gitu. Pintar sekali tentang pendidikan Kristen. Lalu dia ngajar di sekolah kami. Saya tidak kebagian. Dia cerita tahun sebelumnya. Lalu kemudian waktu dia ngajar kasih ujiannya esai, menguraikan. Banyak para mahasiswa bisa menjawab dengan baik. Ada satu mahasiswa yang kayaknya kurang belajar. Sampai pada waktu mau jawab bingung dia. Jawab apa ini ya? Akhirnya saking bingungnya nggak bisa ngisi. Dia tulis ini, Yesuslah jawabannya gitu. Yesuslah jawabannya. Setelah ditulis, diserahkan, ya, serahkan sama Bu Sileki, lalu malamnya diperiksa. Waduh, ini yang terakhir itu. Yesuslah jawabannya, besar-besar lagi. Ya. Nanti kalau saya nilai ini 0, nanti seperti saya meremehkan Yesus gitu. Repot juga kasih nilai, gimana ya ini ya. Langsung tahu-tahu dia dapat hikmat. Oh ya, Yesuslah jawabannya. Kalau begitu saya kasih nilai begini. Yesus dapat 100, kamu dapat 0. Kan yang jawab Yesus ya. Jadi Yesus dapat 100, kamu dapat 0. Nah ini persis seperti yang dialami Petrus waktu itu. Jadi dia katakan, karena Bapa yang telah menyingkapkan itu, Bapa yang telah mewahyukan itu, sehingga kamu menjawab dengan benar, Petrus gitu. Saudara-saudara, ini penting sekali, saudara. Karena dalam kehidupan ini kadang-kadang kita tidak melihat fakta yang sebenarnya seperti yang dilihat oleh Tuhan. Kalau kita melihat fakta yang sebenarnya di dunia ini seperti Tuhan melihat, ada cukup banyak masalah bisa kita bereskan. Amin. Amin. Ada ada pernah dialami nih di dalam 2 Raja pasal 6, Nabi Elisa waktu itu sedang menghadapi tentara Aram. Tentara Aram banyak sekali, berkuda, berkereta, waduh luar biasa, canggih sekali alat perangnya. Dan banyak sekali di antara mereka. Sehingga akhirnya pelayannya Nabi Elisa ini, hambanya Nabi Elisa itu jadi takut sekali waktu melihat, aduh gimana ini Tuhan. Elisa ngomong, yang bersama dengan kita jauh lebih banyak daripada mereka gitu. Enggak Tuhan gitu, hambanya. Akhirnya Elisa, Tuhan bukalah matanya supaya dia melihat kebenaran. Dibuka matanya sampai bisa melihat fakta bahwa ada tentara surga yang senapannya jauh lebih canggih daripada tentara itu, dan jumlahnya lebih banyak. Ternyata Elisa bisa melihat apa yang tidak bisa dilihat oleh orang.
Ini bagus doa ini. Tuhan berikan kepada saya roh hikmat dan wahyu. Supaya saya itu tahu kenyataannya itu seperti apa. Gitu. Sehingga hanya dengan cara begitu, saya katakan tadi, kita bisa mengenal dia dengan benar. Nggak ada lagi kepalsuan, yang ada adalah kejelasan. Nah, kata mengenal ini dipakai dalam bahasa Yunani, ada kata ginosko dan oida. Kalau oida itu orang mengenal, tahu gitu loh. Seperti saya Pak Jokowi, saya tahu Pak Jokowi gitu misalnya, saya tahu. Tapi saya nggak kenal Pak Jokowi. Nah, beda dengan kalau Jenderal Mantiri gitu. Saya tahu Jenderal Mantiri dan saya kenal dekat dengan Jenderal Mantiri. Tapi kalau Pak Jokowi nggak gitu. Ngerti ya maksudnya? Yang satunya lagi dalam bahasa Yunani ada kata ginosko. Kalau ginosko itu adalah mengenal, seperti saya mengenal Jenderal Mantiri gitu. Tapi kalau Pak Jokowi saya nggak kenal. Saya tahu Pak Jokowi. Jangan-jangan Pak Jokowi juga tahu waktu buka KTP saya gitu ya. Tapi dia nggak kenal dengan saya. Nah, kenal itu berarti menyiratkan ada hubungan dekat dan berkali-kali. Sehingga akhirnya kita kenal betul siapa pribadinya. Sehingga engkau mengenal Tuhan. Mengenal Tuhan itu penting. Karena kalau kita mengenal Tuhan seperti hamba tadi, akhirnya mestinya dia takut, resah. Akhirnya nggak jadi takut kan? Ternyata di dunia yang kita perlukan adalah roh hikmat dan wahyu. Amin. Sehingga kalau itu kita nggak gugupan, nggak suka takutan, nggak suka cemasan, nggak gerusa-gerusu, nggak. Ya, ngerti ya saudara? Jadi kita akhirnya menjadi orang yang hidupnya benar-benar bisa melihat Tuhan itu sebenarnya bersama dengan kita. Nah, itu hanya bisa terjadi dalam hubungan pribadi yang kita alami bersama dengan Tuhan. Saya mengucap syukur pada Tuhan ya. Saudara sudah dengar berulang-ulang kali, saya berasal dari keluarga yang bukan anak Tuhan. Semuanya dulu. 9 bersaudara, saya anak ke-8. Tapi pada suatu kali Tuhan menyelamatkan 1, 3 tahun, 4 tahun selamatkan 1, 4 tahun selamatkan 1, terus gitu. Sampai prosesnya 37 tahun semua jadi anak Tuhan. Luar biasa. Saya tahun 74 jadi anak Tuhan. Nah, saudara, sebelum tahun 74 saya itu hidup dengan kengerian. Kalau malam mau tidur tuh, saya pikir kalau malam ini saya mati, saya nggak ada kepastian saya akan masuk surga. Terus ini. Nah, ceritanya panjang kalau mau ceritakan, tapi intinya pada tahun 74 akhirnya oleh satu peristiwa yang beruntun, saya akhirnya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Mengaku saya berdosa, minta ampun, menerima Yesus. Saudara, malam itu saya terima damai sejahtera Tuhan dan satu kepastian di hati sini bahwa kapan saja saya mati, saya pasti akan bersama-sama dengan Dia selama-lamanya. Karena Alkitab katakan itu, dan Roh Kudus masukkan Alkitab itu di hati saya. Sejak saat itu sampai sekarang saya merasakan damai sejahtera dan kepastian itu yang belum pernah saya rasakan pada tahun 73 dan sebelumnya sampai sekarang. Sehingga orang mau bilang apa tentang Yesus, saya kenal Dia adalah Juru Selamat saya. Nggak gampangan saya digoyahkan gitu. Karena saya tahu pengalaman pribadi dengan Dia, mengenal Dia. Lalu kemudian pada waktu saya jadi anak Tuhan, saya pernah sakit. Ayah ibu saya mengikhtiarkan supaya saya bisa sembuh. Minta pertolongan dari mantri kesehatan, dari dokter. Lalu saking nggak sembuh-sembuh, terus minta juga kepada orang pintar. Ngerti maksudnya orang pintar ya saudara? Bukan orang berhikmat ya. orang pintar, ngerti ya? Ini bahasa Indonesia kiasan ini. Dukun. Ngerti dukun? Nah, itu orang pintar gitu. Dalam bahasa Indonesia. Minta pertolongan dari dukun. Ya, yang agamanya sama dengan waktu itu saya, orang tuanya saya, lalu ditolong. Tapi nggak sembuh juga. Lalu kemudian satu malam pendeta saya, kan saya sudah jadi anak Tuhan tadi, mengunjungi saya. Lalu sama ibu saya ditaruh di kamar yang kalau bisa nggak dikunjungi oleh Pak Pendeta itu. Ya, diajaklah Pak Pendeta itu ayah saya untuk ngomong ke sana. Ayah saya pintar jadi bisa saja ngajak ngomong. Agak malam kayaknya pendeta cari selah kapan dia mau tanya tentang Gadut gitu. Malam-malam sudah mau pamitan. Pak, saya dengar Gadut sakit. Waduh, ya sudah. Iya. Apa ada di rumah? Iya.
Di mana? Di kamar itu. Oh, boleh saya doakan? Ya, ayah saya, oke, silakan. Dia sudah ke gereja, gitu. Doakan. Saya masih ingat doanya. Kira-kira isinya, Tuhan, tolong Gadut, kalau sakit penyakit ini datangkan oleh karena kelemahan tubuh, Engkau membangkitkan tubuh orang percaya. Bangkitkan dia. Kalau sakit penyakit ini karena kesalahan atau dosanya, Tuhan ampuni dia. Kalau sakit penyakit ini didatangkan oleh karena setan, iblis atau pengikutnya, saya usir dalam nama Yesus. 3 doa itu sampai sekarang saya hafal. Itu berkesan. Dia doa sungguh-sungguh dalam nama Yesus. Amin. Lalu pamitan. Itu sudah agak malam. Ajaib. Besok pagi saya sembuh total. Dan sejak saat itu saya tahu kalau saya perlu kesembuhan, saya mau minta kepada dia. Tuhan bisa pakai dokter-dokter, tapi ada kalanya juga dia sembuhkan hanya dengan kuasanya saja. Tidak perlu jadi khawatir, bisa minta tolong kepada dia. Saudara-saudara, ini pengalaman hidup bahwa dia penyembuh yang heran gitu. Lalu ada kalanya dalam kehidupan saya tuh kurang hikmat. Lalu kemudian minta tolong pada dia, bisa saya kasih hikmat, dia kasih hikmat. Ada kalanya dalam kehidupan tuh, ya saya itu hidupnya sederhana saja, tapi ada kalanya, waduh, sangat membutuhkan kebutuhan materi. Lalu kemudian dia menyatakan dirinya kepada saya sebagai penyedia, dicukupi secara ajaib. Mungkin sudah pernah dengarkan kesaksian Ibu Esther atau saya tentang waktu kami baru nikah, lalu Bu Esther hamil anak pertama kami, Ayu ya. Bu Esther tekanan darahnya biasanya rendah. Tahu-tahu waktu mau melahirkan, tahu-tahu tekanan darahnya jadi tinggi, 170, 80, 190, 200. Akhirnya dikatakan, waduh bahaya nih Bu kalau melahirkan. Kami nggak ngerti ya. Jadi ini gimana ya, diusahakan diturunkan, kok nggak turun-turun saudara. Diturunkan, padahal makin lama makin mendekati kelahirannya. Lalu tahu-tahu pas siang hari itu, malam hari dokternya itu baik sekali dengan kami, kenal dengan baik. Semenjak dia kenal pertama kami periksa itu bahwa saya pendeta, dia mengatakan, Pak Pendeta nggak boleh bayar sepeser pun kepada saya. Itu jadi dokter anak-anak saya dan saya nggak pernah keluarkan uang sama sekali. Dok jangan gitu dok. Iyalah, kan pendeta itu makelari swargo gitu katanya dia. Jadi maksudnya apa dok? Iya nanti kalau Bapak Pendeta ada di surga sana, lalu saya masuk, lalu Pak Pendeta ngomong sama Tuhan, oh itu bukan itu, dokter minta uang kepada saya. Katanya dia pakai kelakar. Jangan dimasukkan katanya. Oh jangan gitulah dokter, kelakar aja, kelakar. Nah, tapi memang dia orang baik. Lalu akhirnya, dokter Pak ini gimana ini? Dia ngatakan gini, saya saudara kandung saya, perempuan, baru saja meninggal almarhumah. Karena peristiwa yang sama begini. Melahirkan ketika tekanan darah tinggi. Aduh, jadi gimana Pak? Kalau Pak ditanya kira-kira ibu apa anak gitu. Saya terus jawab dua-duanya. Ibu dan anaknya. Ibu. Waduh, itu gimana ya? Udah saya tak usaha sekuat tenaga saya. Pak, usaha Bapak. Apa? Doa puasa. Saya doa terus sampai lelah. Lelah pada waktu siang-siang. Kemudian dokternya mengatakan, Pak ini tekanan darahnya nggak turun-turun. Saya perlu istirahat dulu, pulang ke rumah sebentar. Dia pulang. Waktu pulang saya tidur. Karena apa? Dia kasih tahu, ini sudah mulai pembukaan 2. Ini saya prediksi nanti kira-kira jam malam lah Pak, ini akan melahirkan gitu. Lalu saya kan nggak bisa lakukan apa-apa ya, sudah capek saya. Doa. Akhirnya saya tertidur. Waktu tertidur ternyata pas jam 1.30 tahu-tahu saya dibangunkan. Pak. Ya. Apa dokter? Saya kelelahan. Ini anaknya sudah lahir. Beratnya 1,8 kilo. 1 kilo 8 ons. Kecil kayak botol tuh. Bener manusia gitu saya gini. Kecil sekali. Saya lihat-lihat, oh iya ya bener. Gak cacat sama sekali. Saya langsung tanya, ibunya gimana? Ibunya selamat. Aduh Tuhan terima kasih. Apa yang terjadi dokter? Gak tahu. Tadi waktu saya pas pulang, tahu-tahu saya ditelepon sama susternya. Ternyata suster cerita,
Ternyata waktu mereka lagi sibuk melakukan apa-apa, ada satu suster coba meriksa Bu Esther, tahu-tahu pembukaannya sudah hampir melahirkan, Pak. Kok cepet ini dibuat? Kenapa yang terjadi? Dicek, tensinya pas turun 110. Pas turun pembukaannya dibuat cepat. Jadi dokternya itu dari rumah di bel nggak siap, pakai kaos oblong, sandal jepit, saudara. Pergi ke situ langsung tolong cepet sterilkan semua alat sterilkan. Lalu akhirnya semua dalam keadaan cepat ditolong, lahir selamat. Setelah itu tekanan darah Bu Esther naik lagi 160. Bukan ajaib. Saya ngalami Tuhan. Saya kenal Dia. Saya bisa minta kepadanya. Nah, tahun 98 adiknya mau lahir. Tekanan darah Bu Esther naik lagi. Saya ngomong sama Tuhan, Tuhan bikin lelucon kok sama gitu sama. Nggak lucu Tuhan. Saya tahu kalau begitu saya akan doa puasa. Lalu nanti Tuhan lakukan itu. Ternyata dokter yang sangat baik itu pas sakit flu berat, nggak bisa nolong. Akhirnya harus ditolong oleh seorang dokter yang tidak kenal pada Tuhan. Waduh. Akhirnya terus ditolong, tapi kemudian dilahirkan dengan cara sesar. Lalu kemudian pada waktu anak saya lahir nangis dengan keras. Setelah itu nggak ada suaranya. Aduh, opo iki? Ternyata ada kebocoran. Apa di jantung apa di paru gitu. Lalu sehingga akhirnya dokter itu memperlakukan anak itu diinfus. Mohon maaf, mulai dari telapak kaki sampai ujung kepala saya kalau lihat dia nggak tahan. Kasihan sekali selama 23 hari diinkubasi. Tahun 98, moga-moga saudara ingat ada apa? Krismon. Jadi semua alat-alat infus apa semua harganya mahal, 7 kali 8 kali ada 10 kali lipat obat-obat. Nah saya kan nggak siap tuh. Untungnya 6 bulan sebelum Desember, dia lahirnya tanggal 12 Desember. Sebelum Desember, saya ini pas menerjemahkan KKR di Surabaya, pendeta dari Amerika. Dia membawa rombongan pendeta-pendeta dan majelisnya. Waktu saya terjemahkan KKR, ya Tuhan tolong. Lalu akhirnya hari terakhir, bendaharanya dia, majelisnya itu mengatakan, Pak Garut ini persembahan dari kami untuk pelayanan Bapak. Terus Pak cerita bahwa istri lagi hamil ya Pak ya gitu. Kapan kalau melahirkan? Oh kira-kira Desember atau kapan gitu. Oh ya Pak, ini tadi istri saya telepon pada saya. Kamu tolong kasih amplop kepada pendeta itu untuk kelahiran istrinya gitu. Karena dipesan untuk kelahiran istrinya, kasih ke saya, maka saya tidak pakai untuk itu. Saya biasanya kalau orang memberi untuk apa ya saya salurkan ke itu yang dia mau gitu. Jadi akhirnya saya simpan di bawah pakaian saya itu di lemari. Waktu itu saya baru, iya, itu kan ada amplop itu. Saya buka. Sudah tahu, kalau dibuka bulan Mei atau Juni, nilai tukarnya kira-kira nggak sampai 2.000. Tapi kalau dibawa Desember, nilai tukarnya 15.000, $1. Sehingga itu cukup untuk membayar rumah sakit itu selama beberapa 2 atau 3 minggu. Tapi anak itu masih terus perlu penanganan kesehatan. Terus. Sehingga tiap hari, tiap 2 hari, tiap 3 hari ada keperluan. Dan saya baru ngalami Tuhan pada waktu itu. Ada saudara, ada teman yang sudah lama nggak pernah kontak. Tahu-tahu kali itu kontak. Saya dengar begini. Dan Tuhan selalu memberkati kami. Tepat pada waktu besoknya kami harus bayar. Kebetulan peristiwa itu saya catat tiap hari. Catatannya masih ada. Dan saya berhentikan pada tahun 1,5 tahun. Setelah 1,5 tahun tiap harus bayar, Tuhan sediakan. Tiap 1,5. Lalu kok polanya gini terus? Ya sudah saya akhiri nyatetnya. Tapi peristiwanya masih terjadi. Sampai anak saya umur 2 tahun. Saya ngalami selama 2 tahun. Tuhan menyediakan pada waktunya.
Saya dan Bu Esther berusaha nabung, tapi kali itu nggak bisa dihantam dengan tabungan, nggak bisa. Krismon. Tapi Tuhan bisa pelihara. Saya ngalami Dia. Sejak saat itu saya katakan, Tuhan, asal saya hidup benar, asal saya kerja keras, asal saya tahu diri bahwa Engkau adalah sumber berkat, saya percaya Engkau akan pelihara saya. Sehingga waktu Ayu akhirnya nanti kuliah kedokteran di Udayana yang kelas bahasa Inggris, tanpa kami minta, Tuhan sediakan satu orang yang berkomitmen di Surabaya untuk membiayai dia sampai dia selesai pelajaran. Tanpa kami minta. Tuhan itu luar biasa. Dia adalah gembala. Saya ngalami dia sebagai gembala. Dan saya tidak harus menjadi cengeng. Karena saya percaya dia tahu apa yang saya butuhkan. Di dalam Alkitab ada pernyataan begini. Seorang prajurit, ya, yang mempertanyakan apakah pendapatannya cukup atau tidak kepada komandannya, tidak layak kepada komandannya, apalagi kepada Tuhan. Kita akan tahu Tuhan itu punya segala sesuatu. Jadi mestinya kita tidak boleh mempertanyakan apakah Tuhan bisa mencukupi saya. Itu pelecehan. Kita harus mempunyai pengalaman sampai kita kenal bahwa Dia memang gembala yang baik. Kesaat takut Tuhan melindungi. Pernah dalam pelayanan di Timor Leste, saya nyebrang dari pulau timur itu ke Atauru. Pelayanan KKR di sana, rupanya Tuhan kerja dengan lumayan. Lalu orang-orang itu akhirnya malam masih terus doa. Paginya ada di gereja, nggak mau pulang-pulang. Nah, saya sudah dijemput pakai kapal kecil, isinya cuma 3 orang. Perahu kecil, isinya 3 orang saja. Harus nyebrang ke Dili. Dikatakan, Pak, harus berangkat jam 6 atau jam 7. Jangan lewat, nanti ombak besar. Karena nggak tega meninggalkan mereka juga masih itu doa, nyanyi-nyanyi. Akhirnya saya sampai jam 9. Waktu jam 9 masuk ke laut. Waduh, ombak di sana sini. Masuk ke perahu. Saya dengan pendeta yang diserahi untuk menjaga keselamatan saya. Pendeta tanya saya, Pak Gadut bisa renang? Saya ngomong, nggak bisa. Waktu saya ngomong nggak bisa, memang betul saya nggak bisa renang. Waduh, langsung dia pucat. Dia akhirnya lemes, nggak bisa lakukan apa-apa. Nah, sebaliknya saya, karena saya nggak bisa renang, maka pikiran saya gampang saja. Ini antara hidup dan mati gitu aja. Nah, ini kalau nanti mau terbalik, ya sudah saya mati, nggak bisa renang gitu. Karena pikiran sudah sangat pas. Nanti saya ketemu Tuhan dengan cara ini gitu. Maka malah nggak pikir apa-apa. Jadi saya akhirnya yang ambil ember, kuras itu air yang masuk itu, pendetanya gitu. Sampai kira-kira 15 menitan, terus kemudian mulai landai, sampai di Dili turun pendeta itu sampai saya bopong sama ini. Karena dia lemes. Saya dudukkan di bawah pohon, saya malah sehat. Nggak apa-apa. Kadang-kadang ada dalam masa-masa antara hidup dan mati seperti itu, lembah bayang-bayang maut. Tapi saya ngalami Tuhan, kalau belum waktunya masih bisa hidup. Kalau sudah waktunya kita mesti siap. Sehingga pas saja hidup ini gitu. Kemarin tahu-tahu waktu masa Natal ada teman kami yang melayani di Papua bersaksi yang sama. Kita kan punya tema Natal Immanuel. Lalu dia khotbahkan juga Immanuel, tapi dia masih belum ngalami. Pada waktu pagi-pagi jam 4 ada tim misinya sedang mau pakai satu kapal kecil yang berisi 6 orang mau pelayanan ke seberang, dan ini lewat laut lepas. Jam 4 masih gelap ya saudara. Tahu-tahu ada hujan, terus angin besar. Dia juga nggak bisa renang. Akhirnya tema Immanuel itu yang sudah dikhotbahkan dan yang dikhotbahkan orang lain bicara. Saya cuma 15 menit, dia hampir 1 jam dalam kegelapan. Waktu dia cerita itu saya sampai ngeri. Itu memang betul-betul orang aja di ujung dari maut.
Dan kalau sudah gitu, kita hanya serahkan pada Tuhan. Moga-moga saudara-saudara akan dibawa dalam pengalaman seperti itu. Sehingga saudara akan tahu bahwa Immanuel itu bukan hanya konsep, bukan hanya istilah, tapi pengalaman hidup. Mengenal Dia dengan benar. Tuhan tolong kita. Gimana Pak caranya? Ya ajak Tuhan, ya toh, masuk bersama-sama dalam kehidupan kita sehari-hari. Terus minta roh hikmat dan wahyu supaya dalam setiap kali mengalami ini, kemudian kita katakan, Tuhan, siapa Engkau di sini? Tuhan, siapa Engkau di sini? Dia akan nyatakan dirinya bahwa Dia adalah segala-galanya bagi kita. Amin. Amin. Itu doa yang pertama. Doa yang kedua adalah minta mata hati terang. Mata hati kalau gelap, nggak bisa melihat pengharapan yang tersedia bagi orang-orang yang sudah dipanggil untuk diselamatkan. Tapi kalau orang mata hatinya dibuat terang oleh Tuhan, maka dia akan tahu ada pengharapan dua, saudara. Yang pertama, klik. Ternyata di ujung jalan sana, menurut teks firman Tuhan tadi, ada kemuliaan yang begitu kaya. Surga tersedia bagi orang yang setia sampai akhir. Nah ini nggak bisa jadi di tengah-tengah kehidupan kita ini jadi kotor kacanya sampai itu nggak terlihat. Dan itu yang saya kira menyebabkan orang-orang yang mengikut Tuhan di tengah-tengah jalan ada persoalan-persoalan, lalu dia tinggalkan Tuhan, lalu dia berpindah kepercayaan karena mata hatinya nggak dibuat terang oleh Tuhan. Atau tidak meminta supaya mata hatinya terang. Kalau mata hatinya terang, maka tembus pandang dan dia selalu bisa melihat bahwa di ujung jalan sana bagi mereka yang setia sampai akhir tersedia kemuliaan yang begitu kaya, surga yang mulia. Tapi yang nggak setia tersedia neraka jahanam. Ini penting, saudara. Tuhan memberikan mata hati kita terang supaya terlalu ingat. Dulu pada waktu orang-orang percaya pada Tuhan, nggak enak hidupnya. Ada cukup banyak nyanyian-nyanyian yang menolong. Pada tahun 60-an misalnya, baik di mana saja, di Indonesia, di Korea, di China, semuanya. Tapi karena mereka melihat ini, maka akhirnya mereka terus. Sehingga ada nyanyian tua dulu yang dinyanyikan oleh seorang nenek waktu saya baru bertobat. Dia mengatakan, rumahku ada di dalam surga, di tempat suci dan mulia. Kalau hatiku sedih dan susah, ku ingat rumahku di surga. Itu menolong. Saudara-saudara kita di China mendapatkan tekanan, mendapatkan penindasan yang luar biasa. Apa yang menyebabkan mereka tetap setia kepada Tuhan Yesus? Mereka tahu kalau mereka setia sampai akhir, surga adalah kenyataan bagi mereka. Ini perlu mata hati kita dibuat terang. Tuhan, tolong buat mata hati saya terang terus. Tapi saudara, barangkali orang bertanya begini, apa artinya saya bisa melihat kemuliaan yang tersedia bagi saya, tapi saya nggak punya daya untuk masuk ke sana. Karena di sini saya nggak punya daya, kekuatan, hantaman dari masalah-masalah kehidupan saya, nggak sanggup saya pergi ke sana walaupun mata saya bisa melihat. Pencelikan mata rohani kita, mata hati kita, tidak hanya berakibat kita bisa melihat ujungnya saja, tapi juga bisa melihat yang kedua, klik. Kuasa yang disediakan begitu hebat bagi kita. Kuasa yang mana? Kuasa yang membangkitkan Yesus dari antara mati tadi katakan. Membangkitkan Yesus dari antara mati, mendudukkan dia di sebelah kanan Allah Bapa. Berarti sangat kuasa, nggak ada yang nandingi. Sehingga dia mengatakan, waktu didudukkan di sebelah kanan Allah Bapa, dia jauh lebih tinggi kuasa itu daripada semua kuasa-kuasa. Disebut tadi kerajaan, kekuasaan, apa saja. Tadi ada 4 istilah bahasa Yunani. Itu 4 adalah kata yang berbicara mengenai kuasa. Beda-beda itu. Dan sudah diborong oleh Paulus. Sampai pada Paulus sudah memborong itu kuasa, kerajaan, apa lagi?
di ayat yang ke-20 atau 21. Coba saya cek. 4 kata dalam bahasa Indonesia terjemahannya. Sorry. Betapa hebat kuasanya yang percaya dikerjakannya jauh melebihi dari segala pemerintah, penguasa, kekuasaan kerajaan. 4 kata itu adalah 4 kata bahasa Yunani yang sudah diambil semua oleh Paulus. Saking sudah kehabisan terminologi, istilah, dia sampai mengatakan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut. Udah nama apa saja. Nyi Roro Kidul apa semua sebut saja. Semua kekuatan atau kuasa itu semua ada di bawah kaki Yesus. Dan kuasa yang hebatnya sebesar itu ternyata tersedia bagi orang percaya untuk menjadi tenaga pendorong, menjadi motor penggerak, menjadi M150 untuk membawa kita sampai di ujung sana. Jadi kalau mata hati kita terang, Tuhan akan membuat kita tahu bahwa ternyata surga begitu mulia dan kita tidak akan gampang nukar-nukar surga dengan hal-hal yang ecek-ecek. Mohon maaf, 3 triliun masih lebih murah daripada surga. Dan kita akan dikuatkan untuk tetap setia pada Tuhan. Bukan hanya itu, tapi kuasa itu akan terus memberikan daya kepada kita untuk sampai di sana. Kadang-kadang kita bersyukur pada waktu kita sakit kita disembuhkan. Tapi kadang-kadang orang percaya pernah mengalami sakit dan tidak disembuhkan. Saya minimal punya 2 orang dekat. Yang satu adalah istrinya majelis, dulu di Batu, sekarang tinggal di Surabaya. Yang satu adalah teman kelas saya. Dia adalah orang yang sakit, mereka adalah orang yang sakit. Yang awal-awal itu mohon terus kesembuhan dari Tuhan. Dan waktu itu awal-awal kita doa itu cukup minang. Kadang-kadang seperti ada kemajuan kesehatannya sehingga seolah-olah hampir sembuh. Tapi akhirnya drop lagi. Dan kemudian mereka berada dalam status yang sakit. Terus sampai istri majelis itu harus ada kursi roda. Teman saya sekarang sudah umur 60-an juga dan tidak pernah sehat betul. Tapi pada masa di mana teman saya dulu sudah melewati itu masa 2 tahun. Lalu dia bersaksi pada teman-teman di kelas dan mengatakan, terima kasih untuk doa kalian supaya saya disembuhkan. Tapi keadaan saya kok tetap begini. Sehingga kemarin dulu dalam renungan saya pada Tuhan, saya diberi doa yang baru. Dan doa itu, kalau Tuhan mau menyembuhkan ya syukur. Kalau Tuhan tidak atau belum sembuhkan, berilah saya kekuatan untuk menjalaninya. Kekuatan untuk menjalani itu juga anugerah, hadiah itu. Ada orang yang sakit tapi seolah-olah gak rasa sakit karena kekuatannya sama dengan sakitnya. Dan istri majelis itu sudah berapa puluh tahun sekarang dia mengalami begitu dan dia bersaksi dengan senyum, Tuhan beri saya kekuatan. Amin. Kalau mata hati kita terang, kita akan bisa mengambil risiko-risiko seperti murid-murid Tuhan Yesus bahkan. Murid Tuhan Yesus 12, satu gantung diri karena gagal hidupnya. Digantikan oleh satu lagi, Matias. Tapi 11 di antara mereka mati syahid. Gara-gara ini, mereka melihat kemuliaan. Dan mereka sanggup menghadapi itu karena ada kuasa yang menyanggupkan mereka untuk mati syahid. Tuhan tolong kita. Kiranya kita akan menaikkan doa itu tiap hari untuk kita, untuk keluarga kita, untuk saudara-saudara kita dalam Tuhan. Yang pertama, mintalah roh hikmat dan wahyu. Karena kalau itu terus-menerus menyertai kita, maka kita mengenal Dia dengan benar dalam setiap peristiwa hidup kita. Yang kedua, minta mata hati kita terang, supaya akhirnya pandangan kita terhadap kekekalan gak akan kabur. Dan pandangan kita terhadap kuasa yang tersedia itu adalah luar biasa bagi kita sampai pada akhir jalan hidup kita. Mari kita akan sama-sama menanggapi firman ini. Kita berdiri. Ya. Haleluya, haleluya. Yesus, haleluya. Yesus, haleluya. Haleluya, haleluya.
jalan sendiri. Tuhan, tolonglah daku, biarlah sinarmu menerangiku, sebab ku tak dapat jalan sendiri, ku tak dapat jalan sendiri, ku tak dapat jalan sendiri. Tuhan, tolonglah daku, biarlah sinarmu menerangiku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Biarlah sinarmu menerangiku, biarlah sinarmu menerangiku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Bapa kami yang dalam surga, kami mengucap syukur kepadamu, karena sesungguhnya Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang hebat itu adalah fakta. Tapi terkadang dalam kehidupan kami yang sehari-hari kami hadapi, kami seperti sulit untuk melihat fakta itu adalah benar-benar fakta. Karena itu pada pagi hari ini firman-Mu mengajar kami supaya kami selalu menaikkan doa ini. Dan apabila doa ini selalu kami naikkan dan Tuhan jawab dalam kehidupan kami, maka bukan tidak mungkin yang kami hadapi sama, tapi cara pandang kami akan sungguh-sungguh memuliakan nama Tuhan dan jadi berkat bagi kami. Karena itu hamba-Mu berdoa supaya kami semua yang hadir dalam ibadah ini, Tuhan tolong supaya kami selalu menaikkan doa-doa yang penting dan yang membawa kemenangan ini, sehingga setiap hari kami akan dibawa Tuhan makin mengenal Engkau dan makin siap untuk menghadapi apapun yang ada dalam kehidupan kami. Dan kami akan melihat kemenangan demi kemenangan dalam hidup kami. Semua tidak dapat menaklukkan kami karena kami ada dalam genggaman kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan. Tolonglah saudara-saudara kami yang hadir dalam ibadah ini, yang memerlukan keperluan khusus untuk Tuhan tolong. Hamba percaya Engkau akan menjadi sumber bagi saudara-saudara kami ini. Kami meteraikan doa kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang sepakat sama-sama katakan amin, amin. Beri kemuliaan kepada Tuhan dan saya serahkan. Silahkan duduk saudara. Di hari kebangkitan Tuhan Yesus ini kita akan menerima perjamuan kudus. Oleh karena itu saya mengundang para pelayan Tuhan untuk membagikan anggur dan roti. Semua baik, semua baik, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik, kau jadikan hidupku berarti.
sebentar kita akan terima perjamuan kudus. Tapi biarlah kita menerima dalam kondisi yang benar. Bila ada hal-hal yang tak berkenan dalam hidupmu, hal-hal yang tak berkenan yang masih kau simpan dalam hatimu, marilah datang ke hadapannya dengan segala kerendahan hati dan akuilah di hadapan Tuhan. Dia Allah yang murah hati dan mudah mengampuni. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari kita angkat roti di atas kepala kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahnya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam namanya. Mari kita angkat cawan di atas kepala kita. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali engkau meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam namanya. Terima kasih Tuhan. Semua baik, semua baik, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku kau jadikan hidupku kau jadikan berarti. Bapa, kami mengucap syukur untuk firman yang sudah disampaikan, untuk perjamuan yang boleh kami terima hari ini, untuk kemenangan yang kau berikan kepada kami melalui kebangkitan-Mu Tuhan. Kami akan menghadapi kehidupan ini, bahkan kami lebih daripada seorang pemenang. Terima kasih Bapa, segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu, kita akan mendengarkan pengumuman. Shalom Bapak Ibu, selamat Paskah, selamat pagi. Saya akan bacakan pengumuman. Yang pertama, terima kasih untuk pelayanan Pak Gatot. Terus memberkati Pak, maju terus dalam Tuhan. Bagi saudara yang ingin memberikan persembahan, bisa dilakukan setelah ibadah ini selesai. Yang ketiga, ibadah online dapat diakses dan linknya akan diinformasikan di grup Telegram gereja. Keempat, untuk membangun keintiman dengan Tuhan, gereja mengajak jemaat untuk menyembah Tuhan di rumah masing-masing setiap jam 8 malam. Saudara bisa mengajak seluruh anggota keluarga untuk terlibat di dalam penyembahan tersebut. Doa malam diadakan setiap hari Rabu jam 7 malam dan dimohon kehadirannya 15 menit sebelumnya. Berikutnya, kelas Alkitab kembali akan dibuka dan diadakan pada hari Kamis ini setiap jam 7 malam. Itu aja, mari kita berdoa penutup. Saya minta Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Segala puji syukur Tuhan kami naikkan di hadapan-Mu. Terima kasih atas kasih-Mu Tuhan, atas anugerah-Mu Tuhan. Kalau kami boleh berkumpul, memuji, membesarkan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terlebih-lebih Tuhan, firman-Mu telah Kau bentangkan di hati kami.
Lembutkan hati kami Bapa, agar kami mengerti apa yang Kau mau dalam hidup kami. Kami juga bersyukur untuk hamba-Mu Pak Gatot yang telah membentangkan firman tersebut Tuhan. Pakai beliau lebih lagi Bapa. Hikmat-Mu, marifat-Mu turun atasnya. Kesehatan yang baru Kau berikan dalam hidupnya Bapa. Kau memberkati pelayanannya Bapa. Dimanapun beliau Kau tempatkan Tuhan. Berkati keluarga, istri, anak-anaknya Bapa. Kami juga bersyukur Tuhan, kalau kami boleh melayani Engkau, WL, singer, pemain musik Tuhan, dan guru-guru sekolah minggu. Beri kami hati yang lebih murni lagi Tuhan, untuk mengasihi-Mu dan melayani Engkau Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk seluruh jemaat di tempat ini Bapa. Kau memberkati keluarga lepas keluarga, pekerjaannya, studi anak-anak mereka Kau berkati Bapa. Terima kasih Bapa. Kami juga bawa persembahan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Pakailah untuk memperluas kerajaan-Mu di bumi ini. Kami juga bawa bangsa kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Berkatilah bangsa kami, ampunilah bangsa kami. Berilah hujan pertobatan, hujan keselamatan untuk negeri kami. Terima kasih Bapak, Kau juga memberkati Pak Jokowi sebagai pemimpin kami, presiden kami. Beri dia hikmat-Mu Tuhan untuk memimpin bangsa ini Tuhan. Biar apapun yang beliau putuskan semata-mata hanya untuk kesejahteraan dan kemajuan bangsa kami. Berkati juga pemerintah yang di pusat dan di daerah. Beri kepada mereka hati yang takut akan Tuhan ada di hati mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebelum kami pulang Tuhan, kami minta hikmat, kami minta berkat daripada-Mu saja. Mari jemaat yang kasih Tuhan, kita angkat tangan kita dan arahkan hatimu kepada Bapa di surga. Diberkatilah Engkau berlimpah-limpah dengan segala yang terbaik dari Allah Bapa, kasih-Nya yang sempurna di dalam Yesus Kristus, serta kekuatan, pertolongan dan penghiburan dari Roh Kudus memampukan Engkau untuk hidup di dalam segenap kehendak Allah. Kita yang sudah menerima semuanya itu sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.